Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Riau bersama Pemprov Riau menggelar Karhutla Fun Run 2025. Kegiatan ini juga bertujuan mengubah stigma negatif terkait penanganan Karhutla di Riau yang sering jadi sorotan nasional dan internasional. Untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan sekaligus mendorong sinergisitas semua pihak dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, Polda bersama Pemprov Riau menggelar Karhutla Fun Run 2025. Event ini digelar serentak di 12 kabupaten maupun kota di Provinsi Riau. Untuk wilayah Kota Pekanbaru, Fun Run berlangsung di Jalan Gajah Mada dengan ribuan peserta dari berbagai kalangan. Event ini menggabungkan unsur olahraga, edukasi, dan kampanye peduli lingkungan dalam satu gerakan kolaboratif yang melibatkan TNI Polri, pemerintah, komunitas, hingga pelajar dan mahasiswa. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyatakan event ini memiliki tagline melindungi tuah menjaga marwah, karena tuah itu adalah berkah alam Riau dan marwah adalah identitas kita yang harus dijaga dengan kesadaran lingkungan. Kegiatan ini adalah kegiatan kolaboratif kita semua, bukan saja para pelaku usaha, komunitas lari, komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, bukan hanya peran sivitas akademika saja, bukan hanya peran pemerintah, TNI, Polri, dan lain semuanya. Tapi bagaimana kita berupaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kolaboratif. Tentunya kegiatan ini dengan tujuan kita menghadapi musim kemarau yang cukup ekstrim di 1-2 bulan ke depan. Kita melakukan upaya-upaya mitigasi di awal, upaya pencegahan, bagaimana sinergitas yang dibangun oleh Pak Gubernur Riau saat ini mengajak kita semua, seluruh stakeholder terkait dan seluruh masyarakat agar kita sudah menciptakan kecintaan kita terhadap lingkungan sejak dini menghadapi musim kemarau panjang. Untuk itu, Pak Gubernur tadi sampaikan bahwa kita hari ini bukan saja hanya di Pekanbaru, tapi di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh Riau, kita sama-sama mengajak semua masyarakat, baik itu yang bisa hadir sekitar hampir tadi sekitar 20.000 di seluruhnya, 20.000 peserta. Juga kita mengajak seluruh netizen agar memberikan literasi, memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bahaya Karhutla. Kegiatan ini juga bertujuan mengubah stigma negatif terkait penanganan Karhutla di Riau yang sering jadi sorotan nasional maupun internasional. Karena itu, sebagai strategi edukatif, event ini juga melibatkan pelajar dan generasi muda melalui media kreatif seperti kaos, banner interaktif, dan leaflet, termasuk kampanye digital di media sosial. Karhutla Fun Run ini juga telah dipatenkan dan hanya digelar di Riau sebagai agenda tahunan yang mengedukasi dan menginspirasi. Kapolda Riau menyebutkan bahwa agenda ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk diperkuat dalam hak cipta. Dalam jangka panjang diharapkan masyarakat Riau tidak lagi sekadar menjadi objek penanganan Karhutla, namun menjadi bagian dari solusi demi Riau yang bebas Karhutla secara berkelanjutan. Dari Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Aceh resmi melakukan rotasi besar-besaran terhadap sejumlah pejabat utama, Kapolresta dan Kapolres di jajarannya. Pergantian tersebut ditandai dengan upacara serah terima jabatan dan acara kenal pamit yang digelar di Gedung Presisi Mapolda Aceh pada Rabu 9 April 2025. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian mereka selama bertugas di Aceh, sekaligus menyambut pejabat baru yang akan melanjutkan roda kepemimpinan. Jabatan baru merupakan bentuk pengakuan atas dedikasi, kompetensi, dan kinerja luar biasa yang telah ditunjukkan selama bertugas di Polda Aceh.
Kapolda Aceh juga menekankan pentingnya sinergi, integritas, dan inovasi dalam menghadapi tantangan kepolisian ke depan, mulai dari dinamika sosial politik, digitalisasi, hingga ekspektasi publik yang tinggi terhadap institusi Polri. Wakapolda Aceh yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen Pol Misbahul Munawar kini digantikan dengan Brigjen Pol Ari Wahyu Widodo. Selain itu, rotasi kali ini mencakup beberapa jabatan strategis, termasuk Wakapolda, para pejabat utama, Kapolresta dan Kapolres jajaran. Salah satu di antaranya adalah Kombes Pol Slamet Topan dan Sat Brimob Polda Aceh dimutasikan sebagai Karo Ops Polda Papua. Jabatan itu digantikan oleh Kombes Pol Zuhdi Batubara, sementara itu Kombes Pol Fahmi Irwan Ramili, Kapolresta Banda Aceh dimutasikan ke SSDM Polri, digantikan oleh Kombes Pol Joko Heri Purwono yang sebelumnya menjabat Dirsamapta Polda Kaltara. Kapolda Aceh masih dalam sambutannya menegaskan agar pejabat yang baru segera beradaptasi dengan lingkungan tugas masing-masing. Kapolda Aceh juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kearifan lokal serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencoreng citra Polri di mata masyarakat, sebab dengan bekerja profesional, Polri dapat meningkatkan kinerja Polda Aceh ke arah yang lebih baik. Dari tim Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Alor Polda Nusa Tenggara Timur AKBP Nur Azari menghadiri kegiatan pembukaan event Bupati Alor Road Race 2025 yang berlangsung di lapangan Mini Kalabahi, Kelurahan Kalabahi, Kota Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Kapolres Alor menegaskan bahwa event Bupati Alor Road Race 2025 ini mampu dorong penyaluran bakat positif pemuda. Sebab kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi yang diwakilkan oleh Novianus Mario Gelu selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Kalabahi, serta segenap unsur Forkopimda ini diharapkan mampu mendorong aktualisasi generasi muda dalam dunia otomotif. Dalam kesempatan ini, Kapolres Alor AKBP Nur Azari turut memberikan sambutan dan menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan energi positif dari para pemuda yang mengikuti event ini. Sebab event ini bukan hanya sekedar balapan, namun juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan energi secara positif. Polri berharap kegiatan seperti ini terus digelar ke depannya karena sangat bermanfaat bagi pengembangan karakter dan potensi pemuda. Kapolres Alor juga mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama event berlangsung, tetap menjaga situasi Kamtipas di wilayah Kabupaten Alor. Agar tetap kondusif, dengan demikian Kabupaten Alor akan semakin menarik bagi wisatawan. Karena memiliki kekayaan alam yang luar biasa, penonton diharapkan mengikuti aturan panitia, serta tetap menjaga keselamatan saat menyaksikan jalannya perlombaan. Kapolres Alor menyampaikan harapannya agar kegiatan road race ini dapat menjadi ajang tahunan dan juga sebagai sarana promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Alor. Dari tim Humas Polres Alor Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Resor Pemalang, Jawa Tengah membagikan minuman mineral gratis kepada para wajib pajak kendaraan di kantor Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap Samsat Pemalang. Bukan hanya menjaga lalu lintas, para poluan di Kabupaten Pemalang kini tampil beda. Petugas poluan ini membawa air minum gratis untuk warga yang mengantri pajak kendaraan. Layanan sederhana tapi penuh makna ini membuat suasana padat tetap terasa adem. Antusiasme masyarakat ini meningkat karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait pemudahan pembayaran pajak tahun 2025 ini. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tidak berjubel, agar lebih cepat penanganannya dan pelayanannya, kami
bantukan ada samsat cepat, Pak. Kami buat tenda, jadi tidak perlu antri di loket, langsung ke samsat cepat. Dan untuk ke daerah-daerah kami juga ada yang namanya samsat keliling. Ada 2 mobil, jadi di 2 kecamatan yang berbeda seperti itu, agar tidak terlalu banyak penumpukan di samsat. Kami memberikan minuman gratis kepada para pemohon agar mereka juga merasa nyaman, agar mereka juga merasa tidak terlalu sesak dalam menunggu. Karena ini sangat luar biasa antusiasme dari masyarakat. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan bahwa pembagian minuman mineral gratis ini sebagai bentuk perhatian Polres Pemalang seiring terjadinya antrian cukup panjang para wajib pajak yang sedang mengurus pajak kendaraannya. Antusias masyarakat meningkat sejak diberlakukannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai 8 April 2025. Selain membagikan minuman mineral gratis, Polres Pemalang juga memberikan tenda dan membuka layanan samsat cepat di area parkir agar pembayar pajak tahunan tidak berdesak-desakan mengantri dan lebih cepat pelayanannya. Kapolres Pemalang berharap dengan adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membayar pajak. Sementara itu, salah seorang wajib pajak kendaraan mengucapkan rasa syukurnya dan berterima kasih pada Polres atas pelayanan kepada masyarakat Pemalang. Dari tim Humas Polres Pemalang Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka mitigasi permasalahan serta menyerap aspirasi masyarakat, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menggelar silaturahmi sekaligus halal bihalal bersama emak-emak warga desa Pariki, Cikande, Kabupaten Serang. Sementara kegiatan sebelumnya, pesan Kamtibmas disampaikan Kapolres kepada warga yang hadir. Dalam rangka mitigasi permasalahan, cooling system serta menyerap aspirasi masyarakat, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menggelar silaturahmi sekaligus halal bihalal bersama dengan emak-emak warga desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti kegiatan sebelumnya, pesan Kamtibmas yang disampaikan Kapolres dalam acara Ngariung Iman Ngariung Aman ini terkait kondusivitas Kamtibmas. Salah satunya, kenakalan remaja serta hidup rukun sesama tetangga. Kapolres memberikan imbauan kepada emak-emak bahwa pentingnya peran orang tua untuk lebih meningkatkan pengawasan pada anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Menurut Kapolres Serang, orang tua harus memperhatikan penampilan anak dan waktu pulang sekolah, serta mengawasi jika anak keluar malam dengan alasan yang tidak jelas. Pertemuan yang penuh canda ini diakhiri dengan bagi-bagi sembako oleh Kapolres Serang kepada emak-emak yang hadir. Menurut Kapolres Serang, bingkisan sembako ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk membantu meringankan kebutuhan rumah tangga. Sementara salah satu emak-emak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres Serang dan Kapolsek jajaran yang berkenan mengundang di acara silaturahmi tersebut. Dari tim Humas Polres Serang Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.